Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, maaf. Gimana Mbak Eka kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktu luang Bapak. Jadi hari ini saya mau wawancarai Bapak ini. Iya, mau minta sharing lah dari pengalaman dari Bapak itu selaku kepala sekolah. Ini Bapak kan sudah jadi kepala sekolah di 3 sekolah nih, gitu kan. Nah, kondisi sekolah kan pasti berbeda-beda nih. Nah, jadi wawancara kali ini berkaitan dengan permasalahan lah, di mana Bapak harus mengambil keputusan terhadap permasalahan. Kasus-kasusnya atau permasalahannya itu merupakan dilema etika atau moral. Di mana dilema etika itu menghadapi permasalahan yang dua-duanya sama-sama benar, atau benar lawan benar. Kalau bukan moral ya benar lawan salah. Kalau bukan moral kan biasanya berkaitannya dengan regulasi, dengan peraturan, dan itu biasanya sudah ada ketentuannya kan gitu. Nah, yang dilema etika ini yang mungkin akan banyak terjadi ya Pak. Biasanya sih mungkin banyak dihadapi gitu Pak. Jadi hari ini saya mau sharing dari Bapak lah. Langsung dimulai ya Pak ya. Pertanyaan pertama, sama menjadi kepala sekolah nih dari tahun berapa Pak? 2017. Jadi sudah berapa tahun? 6 tahun ya Pak ya? 6 tahun dengan 3 sekolah yang berbeda. Pada saat ada suatu permasalahan gitu Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu masuk ke dilema etika atau bukan moral? Bisa dua-duanya. Kalau yang etika moral di sekolah kita itu sekolah kita ini sudah sekolah bagus, sudah tertata dengan sedemikian sehingga artinya segala sesuatunya sudah terprogram. Jadi untuk tatanan etikanya pun sudah betul-betul terlaksana dengan baik. Ya, apalagi terhadap siswa yang kita selalu sampaikan 5S gitu ya, baik siswa maupun guru maupun warga yang ada di Semanding. Ya, ada 5S itu kan senyum, sapa, salam, sopan dan satu sudah mengikat kepada itu. Dan dengan ini insya Allah sudah tidak terlalu artinya tidak membuat masalah yang berarti. Semua jalan sudah bagus. Kemudian pada saat nih Bapak mengambil keputusannya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Kalau kasus sama-sama benar, intinya kan ringan-ringan saja. Kalau benar, tapi kalau yang benar salah itu masuk ke problem solving. Dilihat dari tingkatan permasalahan tersebut, mulai dari tingkat yang paling kecil sehingga sangat besar untuk mencari satu solusi. Nah, sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut, kita ingat sesuatu. Di dalam setiap mengatasi permasalahan atau problem solving, ingat bahwasanya jangan kalau ada masalah itu jangan cari siapa yang salah, tapi cari apa yang salah. Kalau sudah begitu cari apa yang salah, berarti kita temukan, oh berarti di kedua kubu itu ada yang sama-sama salah. Jadi tidak mau ada yang menang sendiri. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah segalanya akan berjalan dengan sama-sama baik. Dan kemudian sebelum itu sama-sama untuk berpikir ke positive thinking. Ya. Kemudian langkah-langkah apa nih yang kalau misalnya kalau ada yang harus mengambil keputusan itu, langkah-langkah apa yang sering Bapak gunakan? Kalau untuk mengambil keputusan ya lihat dulu permasalahannya itu apa. Dia permasalahannya apa.
misalnya dia bertanya ini. Nah, kita kembalikan yang ditanya itu orang itu apa, kemudian sesuai nggak dengan kondisi yang dia tanyakan terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang dia tanyakan terhadap kondisi sekolah kita. Kalau itu sesuai, ya kita jawab itu semua, alhamdulillah, berarti artinya itu yang ditanyakan berarti memang betul-betul bermanfaat. Tapi kadang kalau melenceng kemana-mana, kita kembalikan ke yang pertama. Mengapa Anda bertanya? Berarti kalau Anda berarti jawabannya dari Anda sendiri. Itu ya. Terus kaitannya Pak, kalau misalnya nih ada permasalahan di sekolah gitu ya, misalnya ujian yang lumayan berat gitu. Nah, kemudian langkah-langkahnya kan sama seperti itu Pak. Misalnya nih, ya kita Misalnya kasus nih tawuran gitu, ada anak kita yang ternyata ikut tawuran. Kalau untuk masalah itu kita ada yang namanya kolaborasi dengan lintas sektoral. Intinya untuk mengantisipasi ada di mungkin guru BK pun ada, misalnya di PLSM ada yang namanya itu untuk apa preventif ya, pelayanan preventif. Nah, layanan preventif ini gunanya adalah adanya kolaborasi dengan lintas sektoral, kemudian dengan Koramil yang sudah selama ini dilaksanakan. Kalau ada apa-apa, maka kami sendiri sudah berkoordinasi, terutama antara saya, Kapolsek dan Komandan Koramil. Nah, kemudian setelah itu pendelegasi ini ada di Wakil Kesiswaan. Nah, dari Wakil Kesiswaan itulah nyambung semua untuk turun ke lapangan. Dan anak-anak itu pun nanti akan kita arah sendiri. Kalau urusan di luar biar aparat yang menyelesaikan, tapi di dalam pun kita tetap kita proses, tapi dengan itu tadi, kalau dicari anak salah semua itu salah. Cari akar permasalahan itu apa untuk dijadikan mereka bisa menjadi anak yang berkembang. Itu jadi tidak memaksakan harus begini. Berarti Bapak menempatkan diri sebagai control manager ya? Iya. Mengembalikan ke anak lagi nih, salahmu nih apa, coba dipikirin gitu ya Pak ya. Jadi tidak perlu ngotot gitu. Terus biar anak juga, ayo kita cari solusi dari masalah itu apa gitu ya. Jadi lebih enak kalau kayak gitu, anak itu juga merasa dihargai, masa diuangkan. Oh iya, saya punya barang ini, berarti saya harus begini. Nah, itulah untuk mencetak generasi mandiri itu seperti itu. Kemudian Pak, pada saat Bapak mengambil keputusannya untuk kasus-kasus dilema etika, di mana kasus itu menjadikan kebenaran melawan kebenaran gitu ya Pak. Jadi sebenarnya nggak ada kesalahan di situ, tapi memang harus diputuskan mana yang terbaik untuk menyelesaikannya. Nah, hal-hal apa nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Nah, terutama ya ada masuk ke etika, juga masuk ke pembelajaran. Jadi bagaimana fasilitas sekolah kita menghadapi kasus-kasus di sekolah. Nah, misal sekarang kan ingat divisi kita itu, divisi sekolah kita kan mengarah kepada 4.0, revolusi 4.0 dan 5.0. 4.0 itu adalah terapan teknologi, 5.0 ke etos kerja. Nah, dua-duanya itu diterapkan jadi menjadi visi kita di sekolah. Kalau sudah ada itu, sekarang pelaksanaan di kita terapan teknologi. Misal nih, kita mau mengadakan pertengahan, ujian pertengahan, ujian semester maupun ujian sekolah yang sudah kita laksanakan kemarin. Ini sudah terjadi yang saya sampaikan. Bagaimana kalau mengatasi anak-anak? Nah, sementara kita kan sudah menggunakan terapan elektronik. Artinya anak menggunakan Android kan? Nah, bagaimana dengan jelas di situ ada permasalahan, tidak semua anak HP-nya itu Android. Nah, ini bagaimana? Nah, inilah perlu dikoordinasikan dengan panitia, dengan tim manajemen dan panitia, bagaimana yang terbaik untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi bukan diambil sendiri saya terus tidak. Jadi intinya saya perlukan demokrasi, bagaimana yang terbaik untuk berkoordinasi, kolaborasi, panitia, tim manajemen dan saya. Nanti baru diambil satu sikap. Apa yang harus terbaik? Nah, ternyata yang terjadi di sekolah ini ada beberapa anak yang mengalami trouble begitu, permasalahan itu. Tentu tidak semua anak HP-nya itu Android. Nah, ada yang punya HP, harus bagaimana?
Kalau sudah sekolah berani membuat artinya itu suatu sajian seperti itu, maka sekolah pun harus siap dengan segala resiko. Lalu apa? Kalau ada anak yang dapat ini berarti siap ditempatkan, harus ada lab komputer yang khusus itu yang bisa, jangan sampai anak tertunda, anak tidak bisa ikut ujian. Jadi semua itu ada kesalahan di sekolah kita, karena kita sudah berani melakukan, kenapa tidak memfasilitasi segala kemungkinan yang terjadi. Itu yang tidak terjadi kemarin, jadi aman. Jadi tidak ada anak yang tidak ikut ulangan, tidak ikut ujian, semuanya harus ikut dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Mengutamakan Siswa. Kemudian Pak, hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Misalnya kasus-kasus yang ada di sekolah atau bermasalah dengan siswa yang nggak mau belajar, siswa yang jarang masuk. Nah, itu tadi istilah yang ada problem solving. Nah, anak yang mengalami permasalahan pertama kalau di kelas bukan semata-mata langsung dikunjungi konseling, malah itu yang benar. Siapa yang mengajar di kelas lama itu siapa? Kan gurunya. Maka guru itu yang harus ya secara langsung bergesekan psikologi dengan anak. Maka guru tersebutlah yang harus menguasai pendidikan. Kalau sekali itu ya baru ada namanya referral limpahan kasus, karena guru sudah menangani maka dilimpahkan ke pendidikan dan jadi tidak ada ini itu langsung dilakukan, ya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sehingga kalau sudah sampai sana baru kan BK itu adalah bengkelnya sih, pembenahan dari apa yang sudah terjadi, interaksi di dalam kelas tadi. Berarti kalau misalnya sudah selesai di BK dan WOPA berarti selesai. Nah kalau misalnya nggak selesai di BK dan WOPA itu nanti ada. Jadi dari BK, kalau BK wali kelas guru sudah tidak bisa menangani, itu namanya ada alat kasus. Itu berarti anak sudah dalam rambu-rambu lampu kuning ke merah. Harus bagaimana? Nah itu nanti guru BK membuat surat referral atau alih-alih kasus ke wakil siswa. Nah itulah dari situlah sudah mulai binaan ke atas ke wakil siswa. Karena kalau sudah diwakilkan kan mentok nanti akan ke kepala. Misalnya contoh, kalau ada nih kasus sudah nakal, pindahan, kemudian dia sudah tidak bisa itu malah justru mempengaruhi di dalam dan tidak bisa diatur. Nah kita lihat kontrol kembali data anak itu masuk misalnya pindah di kelas 11. Dia pindah dalam kasus apa? Karena sekolah kalau bisa jangan sampai intinya itu menolak orang pindah, karena namanya orang anak pindah itu jelas dia kasus di tempat satunya. Mungkin dia membawa coretan hitam, tidak semua bukan kertas putih. Beda dengan anak yang masuk itu masih kertas putih. Tapi kalau sudah pindah sudah coretan hitam, jelas dia bermasalah di sekolah asal ya. Tapi kan nggak ada yang salah. Kertas dicoret-coret itu bisa dibuktikan melalui feedback walaupun tidak rata. Nah intinya kan gitu sih nolong anak orang itu. Nah, setelah itu gimana? Kita lihat data kembali saat menerima mereka yang mengantarkan siapa? Ibu bapaknya atau ibunya atau bapaknya. Nah disitulah ada janjian yang mengikat. Bu, Pak, oke lah, kami benahi. Mudah-mudahan anak bapak itu baik di sekolah kita dan akan sampai berhasil sekolah kita. Kalau itu kan mudah-mudahan kita tidak ada masalah. Tapi kalau nanti di pertengahan jalan anak itu buat ulah seperti di sekolah asal dan melalui berbagai proses masih saja nggak ada perubahan, maka proses di kami melalui bimbingan proses ada pemanggilan orang tua sampai sekali 2 3 kali tetap aja, nah langsung referral ke wakil kesiswaan. Setelah itu bagaimana? Kalau sudah mentok tidak bisa lagi, saya tinggal kita kumpulkan konferensi kasus guru BK, wali kelas, wakil dan kepala sekolah. Karena ini dari terakhir. Bagusnya bagaimana? Nah sekolah kita kan sudah menggunakan pakai poin. Nah poinnya bagaimana? Poin sudah habis Pak. Sekarang untuk permintaan yang paling akhir, bagaimana ibu atau bapak untuk putranya ini? Kami minta Pak tambahan. Oke
oke mau kita tambah berapa, hanya 25 lagi, oke kami sanggupi. Tapi ingat, setelah ditambah ini tetap tidak ada perubahan, maka pihak saya terutama kepala sekolah meminta kepada ibu, tolong diambil putra ibu, silahkan dicarikan sekolah. Jadi itu kalimat itulah, jangan sampai kita menyakiti anak dan orang. Kami tidak menyampaikan menyebutkan keluar kami tidak, tapi tolong ambillah karena sudah tidak bisa diterima di sini. Saya kembalikan ke ibu lagi dengan surat pertama kejadian awal berapa, mohon ibu bijak, setelah ditambah pun tetap saja ya silakan cari sekolah, mungkin ini yang ketiga penyembuhan untuk anak. Tuh mbak ya. Pak, ini lanjut lagi Pak. Kalau misalnya ini masalah dilema etika ini sudah bentuk ya, dan harus bapak yang turun tangan Iya. ini menyelesaikan. Nah, apakah bapak akan langsung menyelesaikan saat itu begitu bapak dengar itu laporannya gitu, langsung selesaikan di situ, atau bapak mau membuat jadwal lagi? Oh ini harus saya teliti lagi nih, atau seperti apa? Biasanya bapak yang harus bapak lakukan. Ini kalau saya sifatnya seperti itu. Semua saya sudah sarankan ke bapak di manajemen, proses ada di ibu kita. Nah, setelah ada pemain terakhir dengan di manajemen, kalau sudah tidak jadi, baru saya ambil keputusan yang mutlak dan sudah tidak bisa diganti. Jadi saya tidak mau ada hal salah langkah, tapi saya mengarah pokoknya satu titik yang saya tuju adalah garis bijak terhadap. Kemudian selama bapak mengambil keputusan, ada seseorang yang membantu gitu bapak, yang membantu lah gitu, atau kalau tidak ada orang, faktor-faktor apa saja sih yang mempermudah atau membantu bapak dalam mengambil keputusan? Itu tadi, pertama itu tadi, saya sifatnya demokrasi dan saya tidak sendiri di dalam satu organisasi, itu tidak sendiri. Segala keputusan itu sebelum saya putuskan, maka perlu saya koordinasikan dengan bawahan saya, terutama di sini. Nah itulah nanti disitulah putusan, maksud keputusan itu bukan putusan pribadi saya, tapi atas nama Tuhan. Maka kalau atas nama pribadi saya itu egois, nanti apa yang ada di diri saya untuk sampaikan. Tapi kalau atas nama lembaga, insya Allah itu ada garis bijak di sana untuk mengatasi suatu problem yang ada. Coba, jadi nggak apa-apa, nggak semena-mena. Ya. Terakhir Pak. Banyak Bapak benar sudah, ini. Iya, ini terakhir Pak. Bapak sudah menyampaikan semuanya dari seri pengalaman Bapak, kemudian Bapak mengambil keputusan, langkah-langkahnya, kemudian yang harus sumber daya yang membantu Bapak lah gitu ya. Dari sekian banyak pengalaman Bapak itu, pembelajaran apa sih Bapak dapat dan bisa di-sharing dengan saya pada saat harus menentukan mengambil keputusan? Sekarang dari tenaga pendidik dulu, apa yang harus yang saya inginkan adalah saya melihat betapa bangganya saya kalau lihat guru itu langsung sesuatu pertama sudah sesuai sasaran dan pola mengajarnya itu apa, dan itu bisa diikuti dengan anak dengan kolaborasi. Jadi anak itu akan memahami bukan hanya dengan rasa takut gurunya. Yang saya bangga untuk start, tapi dalam melayani anak, karena anak kadang-kadang yang namanya anak meminta sesuatu lainnya karena menjengkelkan, kadang dengan rutin, kadang nggak bisa diatur, kadang ada orang tua siswa yang tidak, ya secara sumber daya manusia itu yang kurang, itu hendaknya mereka itu bisa sangat berguna. Itu saya sebutkan dan itu terjadi di
subuh atau malam ya memang tapi dia apa mau yang malam. Tapi kan kalau pagi mereka sudah siap terus melakukan kerja, nanti ada gerakan matahari terbit ya menyalakan kering. Kalau subuh kan asal kadang sampah masih banyak nggak kelihatan. Jadinya yang real, yang nyata itulah yang saya bangga terhadap apa yang ada di sekolah ini. Sehingga sekolah ini tetap dalam kondisi lingkungan yang bersih. Nah, kita ini mau menunjukkan kelihatan, tapi sebelum kesana sudah cukup semuanya. Hanya saja karena mungkin masih ada atap yang belum ramah lingkungan saja, masih ada aslinya. Dan sudah itu kita bisa maju ke yang jadi ada kendala buat saya masalah pada di lingkungan. Kalau itu yang lainnya bagus. Jadi selama Bapak interaksi dengan siswa selama ini gitu. Siswa kita ini aktif dan saya tidak mau jauh dari mereka. Dengan siswa mau ngobrol ada suasana ngobrol, guyon ya guyon, ada satu yang harus kita kenal. Tapi anak-anak kita ini bersahabatnya bagus. Maka sudah ada dengan adanya program ramah anak, bersama anak ramah lingkungan, alhamdulillah. Itulah artinya jangan sampai kita jadi tinggal di jauh di luar. Karena dari anak kita dapat menjaga sumber bahan yang banyak. Jadi jangan merugikan apa yang ada di atas. Jadi siapapun bisa memberi kita pelajaran. Iya. Dan itu bisa membuat kita menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan semangat. Belajar itu kan jangan bahasa pribadi semua tidak belajar dari paling kecil dari bawah pengalaman kita sekitar belajar. Jadi kalau sudah begitu, kalau kita mau mengambil kita akan melihat dari sisi bawah, kanan, kiri, baru ke atas. Kalau hanya melihat ke atas saja, kita akan memberi keputusannya semena mungkin. Benar Pak? Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih atas sharingnya. Ini luar biasa pengalaman Bapak, menarik sekali. Gitu. Saya belajar lah gitu. Ternyata ya Yang nggak penting mudah. satu, hati selalu fresh, pandangan positif terhadap siapapun, insya Allah semua akan jadi bagus. Yang saya tangkap sih Pak dari tadi ya, dari obrolan kita itu. Saya nganggapnya sih obrolan bukan wawancara. Tadi saya tertarik dari kata-kata Bapak bahwa kalau ada suatu masalah yang dicari itu bukan masalah, tapi apa sih kesalahannya, masalahnya itu apa yang salah gitu. Kemudian tetap kalau kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah tetap yang mengutamakan adalah siswa. Walaupun dia salah, bagaimana caranya kita menegur dan memberi pengertian ya Pak ya, itu yang bisa diterima sehingga dia mau berubah. Iya, karena anak membawa masalah tidak dari sembarangan dari maka jadi guru itu jangan selalu mendiskrit anak itu bahwa anak itu negatif. Mungkin dia punya permasalahan yang mungkin orang banyak protes, orang banyak apa itu. Jadi nanti ke guru pun akan Apalagi guru yang pertama kan yang akan bergerak langsung psikologis langsung. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas sharing pengalamannya, atas ilmunya yang diberikan. Sehat selalu, bisa amanah. Amin. Sukses juga untuk kamu ya. Biar Terima kasih selesai semuanya. Bapak. Oke. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ini. Terima kasih sudah mau membantu saya berkenaan dengan wawancara tentang pengambilan keputusan. Mohon maaf nih kalau mengganggu ya. Ini seharusnya sudah jam pulang tapi masih menyempatkan diri untuk membantu saya untuk wawancara secara daring. Oke, ini langsung aja ya Pak ya untuk menyingkat Ya, Bu Eka. waktu. Selama ini kan selama menjadi kepala sekolah ini pastinya ada banyak hal yang harus dihadapi ya, banyak permasalahan gitu dimana Bapak harus mengambil keputusan nih yang bijak gitu untuk
kebaikan bersama, terutama untuk kebaikan sekolah gitu. Nah, dari permasalahan yang ada atau kasus-kasus yang ada, pernahkah Bapak menganalisa permasalahan itu merupakan dilema atau bukan? Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Senang sekali saya bisa jadi salah satu narasumber untuk tugas Bu Eka di CGP angkatan ke-8 Bu ya. 7 angkatan ke-7 ya. Angkatan ke-7 terkait dengan kalau nggak salah modul 3.1 ya Bu ya. Iya, betul. Tentang pengambilan keputusan. Dari pertanyaan yang Ibu Eka sampaikan bahwasanya ternyata memang benar Bu, ketika jadi posisi yang paling dituakan di sebuah sekolah itu banyak kebijakan yang saya putuskan itu ada yang emang ini butuh pertimbangan seperti itu, butuh pertimbangan yang itu harus saya pikirkan matang-matang karena memang itu antara benar dan benar gitu, semua sama-sama benar. Jadi saya harus bisa mengambil posisi yang harus tepat dan itu baik untuk kebangsaan SMA Bidang Mulia khususnya seperti itu. Yeah. Jadi saya sering sekali Bu mendapati kasus ataupun harus menentukan kebijakan itu sesuai dengan kebaikan secara bersama seperti itu. Terus bagaimana cara Bapak nih untuk mengidentifikasi permasalahan itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, cara saya untuk mengantisipasi bahwasanya dalam saya mengambil keputusan Bu Eka itu terkait dengan dilema Bu ya. Jadi di sekolah kami itu ternyata banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang saya harus mengambil kebijakan yaitu tentang kehadiran siswa Bu, tentang kehadiran siswa yang dimana ada beberapa siswa di tempat kami ini memiliki motivasi belajar rendah, yang dimana itu berpengaruh kepada ketidakhadiran siswa ke sekolah, dan ini kan merupakan salah satu dilema Bu bagi saya pribadi khususnya, karena memang di Bina Mulia ini merupakan tempat untuk mendidik anak-anak yang itu dalam kategori baik, kemudian sampai dengan belum baik seperti itu. Tapi di sisi lain kami di sini ada aturan bahwasanya ketika mendapati anak-anak yang motivasi belajarnya kurang, dibuktikan kepada dia tidak aktif dalam berangkat ke sekolah atau sering alpa begitu. Di situ saya benar-benar dilema seperti itu Bu. Jadi untuk menyikapi hal demikian seperti itu, jadi saya selalu membuat keputusan bersama dengan tim, kemudian saya mengidentifikasi apakah benar-benar siswa itu sudah tidak mau sekolah atau masih mau sekolah tetapi butuh pendampingan khusus seperti itu. Nah, ketika memang di lapangan saya temukan anak tersebut memang sudah nggak mau sekolah, kemudian juga diperkuat oleh orang tua bahwasanya memang sudah nggak mau sekolah, saya akan tegakkan peraturan sekolah yang dimana sudah mencapai poin tertentu, saya kembalikan kepada orang tua. Tetapi ketika memang dalam perjalanannya anak tersebut itu sebenarnya masih mau sekolah ataupun orang tuanya juga masih mendukung untuk dirinya sekolah gitu, tapi saya akan tetap perjuangkan meskipun anak tersebut itu sudah mencapai poin yang telah disepakati oleh Bapak Ibu Dewan Guru seperti itu Bu Eka. Jadi kami akan melihat bagaimana dampak jangka panjangnya maupun jangka pendeknya seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara dalam menjalankan keputusan itu seperti apa gitu loh? Oke, baik Bu Eka. Jadi upaya-upaya yang kami laksanakan untuk pengambilan keputusan ini adalah kami selalu berkoordinasi Bu Eka. Jadi kan kami
ada guru BK yang di situ memegang semua aktivitas siswa, mulai dari pagi hari sampai dengan dia pulang sekolah, baik anak yang aktif maupun anak yang kurang aktif. Nah, dari situ kami adalah berpantauan. Kemudian dari pantauan guru BK tersebut selalu ada laporan ke saya, Bu, bahwasanya yang bersangkutan itu sudah sekian hari tidak masuk, sekian hari terlambat, seperti itu. Nah, dari situ kami langsung koordinasi dengan wali kelas. Koordinasi dengan wali kelas untuk menindak anak-anak yang dalam kategori kurang aktif dalam belajar. Kemudian setelah koordinasi dengan wali kelas, kami panggil anaknya. Kami sampaikan bahwasanya yang bersangkutan sudah mencapai poin sekian. Dan ini harus diperbaiki. Ketika nanti nggak diperbaiki, kamu akan mencapai poin batas maksimal dan ini akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, pertama kami panggil anaknya. Ketika belum ada perubahan, kami langsung berkoordinasi dengan orang tua atau wali. Orang tua atau wali kami sampaikan harus sama-sama mengawal, harus sama-sama mendisiplinkan anak. Karena memang pengawalan yang paling dominan, yang paling penting dalam mendidik anak itu adalah bapak ibu atau keluarga yang ada di rumah. Kami selalu libatkan tersebut. Kemudian ketika memang nantinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi setelah koordinasi dengan guru BK, wali kelas, kemudian sampai dengan orang tua, anaknya yang bersangkutan tetap memutuskan untuk tidak mau untuk sekolah. Di situ kami memutuskan bahwasanya untuk mengembalikan kepada orang tua, seperti itu. Tapi selama itu masih bisa kami tolong, meskipun itu bertentangan dengan aturan yang di sekolah, itu kami akan laksanakan, Bu Eka. Oke, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki prosedur gitu, SOP-nya lah kalau dalam penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah, maksudnya permasalahan yang pastinya kalau permasalahan itu sudah ke Bapak kan berarti permasalahan yang sudah urgent dan sudah besar ya, maksudnya gitu, yang tidak bisa diselesaikan di bawah gitu. Nah, itu apakah Bapak punya SOP-nya sendiri? Ada, Bu. SOP itu tertuang kepada buku administrasi SMA Bina Mulia Gadingrejo. Salah satunya adalah buku kuning yang itu di kesehariannya diakomodir oleh guru BK. Dan ini prosedur ini sudah disepakati dan dirapatkan begitu dengan wali murid, terutama pada saat rapat wali murid kami sampaikan prosedur-prosedur yang dalam hal ini penanganan kasus baik anak yang kategori baik dan kategori yang belum baik. Kami punya prosedur semua itu. Jadi memang tidak semua langsung ke kepala sekolah, Bu Eka. Jadi awalnya dari guru BK terlebih dahulu, kemudian nanti lari ke wali kelas, kemudian sampai dengan kasus itu parah seperti itu sampai dengan kali ke kepala sekolah. Saya pernah menangani kasus itu, Bu Eka. Jadi ada siswa kami yang itu sudah tahapan itu semua sudah dilalui seperti itu. Nah, terakhir itu di saya, Bu. Kemudian saya panggil kedua orang tuanya sekaligus beserta anaknya. Tapi yang bersangkutan juga tidak berkenan hadir ke sekolah, maka saya harus turun begitu. Saya harus turun ke rumahnya, memastikan langsung apakah anak bapak atau ibu ini masih mau sekolah atau tidak, seperti itu. Sudah saya laksanakan karena memang yang bersangkutan itu ya sudah tidak lagi kepengen sekolah, maka sampai saat ini sudah saya kembalikan kepada orang tuanya, seperti itu. Cukup berat ya, Pak ya. Kalau dengar ceritanya lumayan ini. Nah, kemudian hal-hal apa sih yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oke, Bu, hal yang paling efektif dalam sebuah pengambilan keputusan itu adalah komunikasi, Bu Eka. Jadi sebuah organisasi itu akan baik ketika komunikasinya itu dibangun secara baik, Bu Eka. Jadi ketika komunikasi antara guru piket, kemudian guru BK, kemudian wali kelas, kemudian para wakil kepala sekolah, terutama kesiswaan dalam hal ini yang menangani seluruh kasus siswa seperti itu, dengan kepala sekolah plus wali murid, Bu Eka. Jadi ketika komunikasi itu baik, kemudian kebijakan ataupun keputusan yang itu terutama tentang dilema
itu akan efektif sekali Bu ketika didasari dengan komunikasi yang baik. Contoh dalam kasus ini Bu, saya kan selalu komunikasi aktif antara guru BK, kemudian wali kelas, guru mata pelajaran, kemudian para wakil, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Kami akan selalu jalin komunikasi itu untuk menentukan kebijakan bahwasanya yang bersangkutan itu layak dipertahankan atau tidak layak dipertahankan, dalam hal ini dikembalikan kepada orang tua. Seperti itu Bu. Itu alhamdulillah terjalin dan secara efektif hasilnya seperti itu. Selama ini tantangan apa sih yang Bapak hadapi itu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Baik Bu Eka, ini menarik sekali pertanyaannya Bu. Karena memang selain menarik, ini juga benar-benar terjadi di Bina Mulia seperti itu. Jadi begini, dalam saya mengambil keputusan itu tentunya banyak sekali tantangannya Bu Eka. Terutama dampaknya ini kepada anak-anak. Bahwasanya ketika sekolah pertahankan siswa yang dalam kategori jarang masuk gitu, dalam kategori jarang masuk ke sekolah, itu kan akan diamati oleh teman-temannya yang lain. Nah, tantangan terberat saya adalah ketika saya mempertahankan salah satu anak gitu, itu akan berpengaruh tidak baik kepada anak-anak yang lain seperti itu. Itu tantangan yang benar-benar terjadi Bu, bukan diantisipasi lagi, itu sudah benar-benar terjadi di SMA Bina Mulia di Bojo. Jadi ada beberapa anak yang tolak ukurnya itu kepada anak yang nggak aktif gitu, kepada anak yang sering nggak berangkat. Contoh, Pak, itu aja jarang berangkat tapi bisa ulangan gitu. Itu bisa ulangan, itu sudah benar-benar terjadi di Bina Mulia. Nah, PR kami adalah bagaimana menyadarkan bahwasanya yang berproses itulah yang akan nanti menuai hasilnya lebih baik daripada yang kurang berproses. Dan ini harus kami kuatkan kepada anak-anak gitu, melalui guru mata pelajaran, melalui guru BK, melalui wali kelas dan semuanya. Baik Pak, melanjutkan yang tadi ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika gitu. Nah, pada saat Bapak menyelesaikan kasus dilema etika itu, ada tidak tata kala atau jadwal gitu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat? Apakah Bapak membuat jadwal dulu, atau Bapak merancang dulu nih prosedurnya nih harus begini nih, bentuk penyelesaian harus begini nih, terus waktunya harus tanggal ini jam segini gitu, atau gimana Pak yang sudah Bapak lakukan? Oke. Ini kan terkait dengan SOP ya Bu Eka. Tentunya kalau SOP berarti kan diimbangi dengan waktu pelaksananya juga Bu. Contoh kasus yang anak tadi itu saya nggak bisa langsung putuskan di tempat gitu, ambil keputusan itu nggak bisa. Contoh ada anak yang memang sebenarnya dia udah 3 hari nggak masuk gitu, 3 hari nggak masuk, kemudian saya nggak bisa langsung tuh ketika masuk kelas siapa hari ini yang nggak masuk gitu, oh yang si A gitu kan, oh yaudah si A itu bersalah sudah sampai poin ini, kemudian langsung saya keluarkan, itu nggak seperti itu. Artinya waktunya itu memang sudah tertiming dengan baik gitu, dengan guru BK, dengan wali kelas gitu, sudah tersusun dengan baik. Oke. Terus ada tidak seseorang yang selama ini gitu mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Apakah itu ada seseorang atau faktor-faktor apa nih yang sangat membantu Bapak? Oke, baik Bu. Terutama itu wakil-wakil saya Bu, karena memang dalam hal saya mengambil keputusan saya tidak terlepas dari pemikiran ataupun saran dari stakeholder yang ada di Bina Mulia, terutama tuh para wakil. Jadi begini Bu Eka, sebelum saya memutuskan keputusan final gitu, saya selalu minta pertimbangan dari para wakil, terutama di bidang kurikulum dan kesiswaan. Tentunya ini yang mempermudah saya Bu, mempermudah saya untuk pengambilan keputusan itu adanya pertimbangan dari wakil, kemudian guru BK, Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Kemudian di sisi lain juga ketika memang saya keluarkan anak tersebut gitu, itu ada wakil saya yang memang itu mendukung saya gitu. Ya sudah Pak,
keluarkan daripada nanti efeknya kepada kepercayaan masyarakat terhadap sekolah gitu ya, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, anak tersebut harus dikeluarkan gitu. Itu yang sudah pernah kami alami. Ini dari pembicaraan kita siang ini, dari wawancara saya hari ini gitu kan. Pembelajaran apa sih yang Bapak peroleh dari Bapak menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Kemudian bisa tidak di-share dengan saya gitu? Baik Bu Eka, jadi dari pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya yang kurang lebih mau 2 tahun ini Bu Eka. Nanti 2 tahun tepat di bulan Juli gitu ya, tepat di bulan Juli, tanggalnya tanggal 4 kalau nggak salah itu, tepat 2 tahun. Jadi banyak pembelajaran ketika memang menghadapi kasus-kasus yang sebelum saya jadi kepala sekolah itu nggak terbayang Bu, nggak terbayang gitu ya, nggak terbayang. Tapi ketika jadi kepala sekolah itu banyak banget hal yang saya temukan, dan ini saya mengalami dilema Bu Eka. Saya mengalami dilema antara mempertahankan yang satu dengan resiko seperti ini, kemudian atau mempertahankan yang lain dengan resiko yang sudah ada begitu. Jadi pembelajaran yang saya bisa share kepada Bu Eka, calon pemimpin pembelajaran masa depan gitu, ya kan, guru semuanya kan begitu Bu Eka ya. Calon pemimpin pembelajaran kan begitu. Yang saya share adalah bahwasanya 4 kompetensi kepala sekolah itu harus dimiliki Bu. Harus punya kompetensi, itu harus melekat. Meskipun belum sempurna, tapi kita mencoba untuk bisa memenuhi dari 4 kompetensi kepala sekolah. Terutama di sosialnya Bu. Terutama di sosialnya, kemudian di kepribadiannya, kemudian di manajerialnya. Itu yang menjadi fokus, bahwasanya ketika seorang kepala sekolah memiliki kompetensi 4 yang tadi itu akan siap menghadapi segala bentuk tantangan yang mungkin dia di luar dugaan dari sebelum menjadi kepala sekolah, terutama di kepribadian. Kita nggak bisa berada di kursi kepemimpinan kepala sekolah itu berdasarkan kepribadian kita Bu Eka. Artinya kalau misalkan awalnya kita individualis, ketika menjadi seorang pemimpin kita nggak bisa individualis. Kita harus merakyat, kita harus demokratis, kita harus open minded gitu untuk menerima segala bentuk kritikan, kemudian saran, kemudian masukan yang itu sifatnya membangun guna untuk kepentingan bersama, seperti itu. Kemudian dari segi manajerial Bu Eka, dari segi manajerial, dari kasus-kasus yang saya alami gitu ya di SMA Bina Mulai Gading Rejo, itu kompetensi manajerial harus sangat dibutuhkan gitu Bu Eka. Terutama di sini dalam hal manajerial sumber daya manusia. Kan manajerial kan banyak, bidang manajerial kan banyak, terutama dalam segi sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Jadi saya memang harus benar-benar memanage gitu Bu, memanage dari kasus-kasus seperti ini. Karena yang tadi saya sampaikan ke Bu Eka di awal tadi itu, ketika memang ada dilema di mana saya harus menuntut guru saya untuk melayani anak-anak, tapi di sisi lain kan banyak kepentingan. Guru ada yang bertugas sebagai ini, kemudian bertugas di keluarganya dan lain-lain gitu kan. Jadi harus saya menyampaikan bahasa-bahasa yang sekiranya harus diterima oleh Bapak Ibu Dewan Guru guna untuk menjadikan keluarga Bina Mulai itu harmonis. Seperti itu. Karena ketika tidak harmonis, kita nggak bisa mencapai tujuan secara bersama-sama begitu. Tapi ketika didasari dengan suasana yang harmonis begitu, saling menguatkan, saling menghargai pendapat, itu saya rasa akan berjalan mudah gitu untuk menghantarkan anak didik kita menjadi anak-anak yang berprestasi, berhasil di masa yang akan datang. Seperti itu Bu Eka. Luar biasa Pak. Terima kasih atas sharingnya. Oke Pak. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang cukup lama ini. Jadi 1 jam, habis 1 jam ya. Oke Pak. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih juga Bu Eka buat semuanya, karena dengan begini saya bisa sharing, bisa berbagi praktik baik, terutama untuk Bu Eka. Mudah-mudahan lancar ya pendidikannya, bisa selesai, kemudian nanti bisa manfaat ilmunya,
kemudian nanti bisa jadi pemimpin yang akan datang yang memang benar-benar ngerti tentang dunia pendidikan. Itu harapan kita semuanya, mudah-mudahan Bu Eka selalu sukses, berhasil dan bermanfaat untuk orang banyak. Semangat Bu Eka. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan kita hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.